khususnya yang sujud tilawah fi kharijis shalah, di luar salat. Sebahagian mereka meninggalkan sunnah ini bukan karena enggak mau, sebagian karena tidak tahu tata cara yang paling sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan wa hamdan lillah wa syukran lillah wa salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik fi harakatina wa barik alaina warzuqna barakata salati subhi bil jama'ati wa barakata raqatal fajr alaina khassah li hadhihi al jama'ah fi hadha masjidil munawwarah birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna istiqamata fil ibadah, istiqamah ala talabil ilmi, istiqamah ala dinik wa ala syariati nabiyyika wa ala tariqatil bayda hatta jaa malakul maut hatta ila ba'dal maut birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan untayan kata yang paling indah senantiasa dan ucapan alhamdulillah. Kemudian tak bosan dan lupa kita berselawat atas Nabi yang agung, Rasul yang mulia, insan yang paling sempurna, yang diperumpamakan laksana intan berlian, yang diperumpamakan laksana bulan purnama. Maka layak dan pantaslah kita ucapkan dengan sepotong doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ucapan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para tokoh, para alim, pengurus masjid, Bapak Ketua, orang-orang tua kami, tanpa mengurangi rasa hormat, insyaallah kita terus bermohon kepada Allah agar kita istiqamah. Karena istiqamah ini ya berat kalau terus menerus, tapi itulah yang kita tujukan. Karena kata para ulama, pesannya itu tidak lepas dari 4: ikhlas, istiqamah, baru tawakal, sabar. Nah, itu Pak, yang 4 itu selalu dipesankan oleh para ulama. Kajian kita subuh ini adalah menyempurnakan pemahaman kita tentang sujud. Bapak Ibu, ada sujud, ada 3 sunnah dalam hal sujud yang disebut yang pertama dengan sujud tilawah, yang kedua sujud syukur, yang ketiga namanya sujud syahwi. Ada sujud tilawah. Mungkin kalau di dalam solat sudah ma'ruf, kalau imam baca ayat sajadah secara sempurna yang kita laksanakan setiap malam subuh Jumat, warid hadisnya Sahih Al-Bukhari. Ya, kita sujud ada 15 surah, bisa nanti Bapak Ibu tengok itu di beberapa Quran, kadang dibahasnya. Di mana-mana saja letak-letak ayat yang disunnahkan kita untuk sujud tilawah. Ya, sunnah kita. Kenapa sebagian orang kata, sebagian ulama banyak meninggalkan ini, khususnya yang sujud tilawah fi kharijis shalah, di luar salat. Sebahagian mereka meninggalkan sunnah ini bukan karena enggak mau, sebagian karena tidak tahu tata cara yang paling sempurna atau kekurangan ilmu dan lain sebagainya. Padahal ini termasuk amalan sunnah yang paling besar pahalanya, yang sering dilakukan oleh sebahagian sahabat. Ini diantaranya yang akan kita bahas, Ibu, adalah sujud tilawah. Anggap dulu yang paling Bapak Ibu ingat adalah sujud tilawah disebabkan membaca surah sajadah. Yang kita bahas Ibu adalah ketika di luar solat. Baik orang yang membaca, baik orang yang mendengarkan,
Kalau dibaca surah Sajadah secara sempurna, sunnah dia untuk sujud tilawah. Ya, sunnah dia untuk sujud tilawah. Kasujudi shalah, sebagaimana seperti sujudnya solat. Ya, cuma nanti berapa kali sujudnya itu ada pembahasannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai kata wahum la yastaghfirun, kita dengar ada baca surah Sajadah secara sempurna, maka kita di saat itu ketika kita sedang membaca, mendengar, ya, kalau mendengar maka sunnah kita untuk sujud tilawah. Kalau di luar solat ada rukunnya, ya Pak. Kalau di luar solat, contoh kita baca nih, ya, apa namanya? Wahum la yastaghfirun. Kita langsung pasang niat. Ini di luar sholat ini Bapak Ibu. Kita baca sujud surah Sajadah, pasang niat. Rukun ada rukunnya, 7 rukunnya. Ya, niatnya. Apa niatnya? Nawaitu sujudat tilawah sunnah lillahi ta'ala. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Saya sengaja sujud tilawah sunnah. Allahu Akbar. Ini kalau di luar solat. Ini kan jarang disampaikan betul begini Pak. Di luar solat. Tapi dengan syarat suci, menghadap kiblat, menutup aurat. Suci berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Jadi kita baca niatnya saja. Saya berniat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Takbir, langsung sujud. Rukunnya langsung. Nah, ini Pak, langsung sujud. Allahu Akbar. Nah, langsung sujud, baru langsung tahiyat akhir. Langsung ya salam, assalamualaikum. Ya, salam. Enggak ada bacaan sujud tilawahnya itu, ada bacaan sebagaimana bacaan sajadah wajhiyya lillazi. Bacaan sujud saja. Kalau enggak hafal subhana rabbil a'la wa bihamdih boleh. Subhana rabbil, nah hafal juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu diantaranya. Jadi itu tata cara sujud tilawah di luar sholat. Sama dia Bapak Ibu dengan sujud syukur. Ada rukunnya. Nah, jadi ini yang kita ingin sampaikan supaya kita mengerti tata cara ya sujud sajadah di luar, sujud tilawah di luar sholat. Kira-kira Bapak Ibu udah paham tadi Bu? Masih kurang? Udah Bu ya? Diulang lagi. Baik, pertama rukun kita dengar nih. Kita dengar nih Pak Ustadz, kalau dari radio gimana? Kalau dari TV kita dengar ayatnya gimana? Tengok dulu, kalau dia siaran langsung, dia langsung siaran langsung live, mubasyarah. Langsung dia bukan rekaman. Kalau dia siaran langsung, walaupun di TV, walaupun di radio, maka tetap sunnah kita untuk sujud ya tilawah. Karena kan sujud tilawah itu baik yang membaca sunnah atau orang yang mendengarkan. Tapi kalau kita dengarkan dari rekaman yusajil yang sudah direkam, sudah lama direkam, bukan langsung, bukan live, maka fala yusannu as-sujud, tidak disunnahkan kita untuk sujud tilawah. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Nah, jadi gimana kalau kita dengar surah Sajadah secara live sempurna atau kita yang baca di luar solat? Itu rukun pertama niat. Bapak Ibu, pertama nih niat. Kalau yang tadi saya katakan menghadap kita itu syaratnya, syarat sah untuk sujud tilawah. Ini rukunnya. Rukun pertama niat, nawaitu sujudat tilawati sunnah lillahi ta'ala. Tidak bisa bahasa Arab, saya ya berniat sujud tilawah sunnah karena Allah Ta'ala.
niat berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Rukun yang kedua, Allahu Akbar. Langsung sujud. Yang ketiga, sekali saja Bapak Ibu sujudnya, enggak dua kali. Allahu Akbar. Ya baca saja ada wajahnya lagi baru Allahu Akbar, langsung macam tahiyat akhir. Ya tumakninah sebentar, baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang membatalkan sholat itu juga yang membatalkan sujud tilawah yang di luar sholat. Paham Bapak Ibu? Udah Bu ya? Gampang Bu ya? Begitu juga Bapak Ibu sujud syukur. Nah, cuma ini kita bahas dulu sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Nah, berbeda kalau di dalam sholat. Kalau di dalam sholat itu imam kalau dia sujud tilawah, maka kita wajib mengikut imam untuk sujud tilawah walaupun itu sunnah. Tapi dia sunnahnya sunnah yang mencolok. Andai kata ada makmum ketika imam baca surah sajadah, sujud makmumnya, sujud sajadah, imamnya enggak mau, dia tahu. Bukan imamnya tak tahu, dia tahu. Maka dalam mazhab Syafi'i walaupun ini sunnah tapi sunnah yang mencolok. Sunnah mencolok itu maksudnya apa? Nampak perbedaannya. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu ada imam sujud tilawah lalu makmum ya tidak sujud tilawah, tetap berdiri. Sunnahnya ku tunggu aja kata dia. Ada orang nengok. Berbeda enggak kira-kira Bapak Ibu nampak itu? Ini dalam mazhab Syafi'i batalat salatuhu, batal salat makmum itu. Ya, batal salat makmum itu. Itulah diantara ya rukun-rukun sujud tilawah. Pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud, keempat tumakninah, kelima duduk, ya, keenam salam, ketujuh tertib. Itu rukunnya 7. Ya, niat, takbiratul ihram, sujud, tumakninah, duduk, salam, tertib, berurutan. Ini diantara rukun-rukunnya Bapak Ibu. Ya, rukun-rukun sujud tilawah. Ada yang kedua sujud syukur. Tidak. Baik. Ya. Dia dianjurkan dia berdiri, al-qiyam. Dianjurkan dia berdiri ketika kita baca surah sajadah. Ya, kenapa? Karena ini rangkaiannya dia sebenarnya tidak ada banyak seperti sholat, cuma tidak sesempurna sholat. Ya, tidak sesempurna sholat. Walaupun tidak dibuatnya syaratnya mesti berdiri. Tapi kata para ulama dia anjurkan dia al-qiyam. Al-qiyam itu bahasa artinya adalah berdiri. Dianjurkan dia berdiri. Ya, walaupun kalau ditanya nanti kira-kira sah enggak Pak Ustaz begitu? Ya, kalau ditanya sah, cuma kurang afdal. Kurang afdal asal dia cukup yang 7 rukun. Begitu juga Bapak Ibu, sekarang yang kedua masuk namanya sujud syukur. Banyak kita tengok sekarang orang sujud syukur setengah-setengah atau kurang sempurna. Pemain bola Bapak Ibu, pemain bola, menang Pak gol tuh, apakah itu dia ke sujud syukur? Menang pemain bola ini Pak, langsung dia sujud syukur. Apakah itu sudah benar secara pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i? Tidak. Kalau kita tanya apakah itu ada nilai dakwahnya Pak Ustaz? Ya kita tanya pasti ada. Iya Pak, pasti ada nilai dakwahnya ketika pemain bola muslim tuh Pak Ozil dan lain sebagainya itu sujud apanya? Ya semakin terangkat martabat, apalagi ahli dia Pak, ya Islam di Eropa. Ya. Kita tidak nafikan ya bahwa ada hikmahnya juga dia model tunjukkan bahwa simbol dia sujud ya sebagai
syukur dia mungkin. Apakah benar tata cara syukurnya? Belum benar. Kenapa? Tidak cukup rukun dan syarat. Dan kadang-kadang saya tengok juga ibu-ibu banyak langsung syukur habis sholat langsung sujud aja dia. Betul Bapak Ibu? Betul nggak? Banyak saya tengok kadang-kadang habis sholat sujud syukur langsung. Ya, apakah begitu? Ternyata tidak. Bukan begitu syukur yang benar. Karena kita mungkin jarang diajarkan secara sempurna. Itu ada pembahasan secara khusus Bapak Ibu di dalam fikih mazhab Syafi'i. Nah, sebelum saya bahas tata cara sujud syukur itu, yang penting pertama, ya sujud syukur itu dianjurkan ketika kita dapat nikmat yang tak disangka-sangka, baik secara yang bersifat zahir atau batin. Contoh, Bapak Ibu ya dapat cucu, dapat anak, bersyukur, sunnah sujud syukur. Atau Bapak Ibu punya keluarga, punya adik, lama hilang, tiba-tiba datang, Bapak Ibu sunnah sujud syukur. Atau Bapak Ibu berpenyakit parah, dari gaya penyakitnya payah untuk sembuh, tiba-tiba mendadak sembuh, itu juga sunnah kita sujud syukur. Ada anak, target kita tiba-tiba habis 30 juz, bersyukur kita. Targetnya sampai, targetnya kau nak harus hafal 30, dapat tercapai. Bapak Ibu, itu juga diantara sunnah untuk sujud syukur. Ada yang bersifat dia Bapak Ibu, ya, ada yang bersifat dia ru'yatun fasik. Ketika Bapak Ibu melihat kefasikan, ada orang minum khamar, ada orang melakukan zina, sejak nampak Bapak Ibu, ya, kalau bisa dilarang tetap ada hak kita untuk dilarang. Cuma secara apa kita, ya Allah, bersyukur aku kepadamu ya Allah, tidak engkau jadikan aku bagian daripada mereka. Datang Bapak Ibu baik di rumah atau di masjid, ya, berwudu, ya, menghadap kiblat, menutup aurat, sunnah sujud syukur. Atau ru'yatun mubtalah, melihat orang-orang yang cacat Bapak Ibu, buta, melihat orang buta, melihat orang kurang kakinya, ya, melihat orang yang serba kekurangan. Ini juga diantara asbab-asbab sunnah sujud syukur. Tapi nggak boleh Pak ada nampak orang buta sujud di depannya, maksudnya nggak boleh. Maksudnya Pak nampak orang buta Pak langsung dia Pak nawaitu sujud syukri sunnatalillahi Allah, enggak. Ya, jangan dianjurkan Pak di sini. Jangan di depan orang buta, jangan di depan orang yang kita tengok tadi serba kekurangan. Sunnah sujud syukur ketika Bapak Ibu selamat dari bencana, baik kebakaran atau ya beratnya reruntuhan, tabrakan dan lain sebagainya, dari musibah selamat kita, sunnah untuk sujud syukur. Ya Pak, sunnah untuk sujud syukur. Tapi tidak sunnah kalau ibaratnya selama ini kita sehat-sehat saja Pak. Rasa-rasanya aku sehat saja ini Pak, nggak ada apanya. Nah itu nggak ada sunnahnya untuk sujud syukur. Ya, kecuali tadi yang sakit tiba-tiba Allah berikan kesembuhan, nah itu sunnah untuk sujud syukur. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata caranya? Sama macam sujud tilawah. Bapak Ibu, rukunnya sama. Pendapat muktamad disyaratkan mesti suci, mesti menghadap kiblat, mesti menutup aurat. Pemain bola Bapak Ibu, kira-kira di mana yang tak dia lengkapi syaratnya? Membuka aurat, ya, membuka aurat, ya, walaupun nanti ada saja ulama yang membolehkan, ya, ibaratnya kalau lutut, kalau paha itu nampak saat olahraga, ada, cuma kan bukan pendapat muktamad. Nah ini Pak. Ya, yang kedua, belum tak bisa dipastikan dia sedang berwudu. Ya Pak. Yang ketiga, tak lengkap rukunnya. Tak lengkap rukunnya. Jadi gimana rukunnya? Ya diri lagi, menghadap kiblat, berwudu. Ya, setelah itu Allah nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Allah di dalam hati, Allahu Akbar. Baru langsung sujud sekali. Bacaannya, ya, bacaannya apa?
bacaannya sama dengan sujud tilawah kalau hafal. Kalau tidak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau tidak hafal juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru duduk tuma'ninah salam. Itu baru minta ya Allah, terima kasih Allah, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tata cara sujud syukur yang benar dan sujud tilawah di luar salat. Ini mesti kita amalkan ya Bapak Ibu. Ya, mesti kita amalkan dengan tata cara yang benar. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sujud yang sudah kita bahas. Kira-kira sebelum masuk ke yang ketiga Bapak Ibu, ada yang belum jelas? Santai aja Bapak Ibu. Masih ada yang ragu-ragu dalam tata caranya Bapak Ibu tentang sujud syukur. Enggak baca apa-apa. Yang penting dia ada diam sejenak, tumakninah, karena tumakninahnya juga menjadi rukun. Baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa-apa yang membatalkan di dalam solat itu juga yang membatalkan dalam sujud tilawah dan sujud syukur. Entah kita wangi, entah terkena najis, entah dan lain sebagainya, ya, melakukan hal-hal ya yang membatalkan solat. Jadi besok kalau mau sujud syukur juga, ya, lakukan saja sempurna. Apa yang tiba-tiba rasa-rasanya sebab-sebabnya. Ini Bapak Ibu. Ya, kalau macam yang kebiasaan kita itu aja. Kalau memang diniatkannya hanya sebagai untuk ya ungkapan merendahkan diri, itu kata para ulama, saya baca juga, itu hal yang boleh-boleh saja. Tapi jangan dianggap itu sujud syukur yang sempurna sebagaimana dilakukan sahabat Nabi, begitu juga oleh Rasulullah. Pernahkah Nabi sujud syukur model begini? Pernah. Kapan? Di antaranya Nabi ketika hancurnya pasukan yang membunuh ya para hafiz Quran, dan ketika Allah binasakan sebagian wilayah yang memang secara terang-terangan menyerang Islam, itu Nabi sujud syukur. Bagaimana tata caranya? Inilah sesuai dengan rukun yang sudah disusun oleh para ulama. Begitu tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Supaya selesai sujud syukur dengan sujud tilawah. Itu diantaranya. Kalau tidak masuk yang terakhir Bapak Ibu, ada namanya lagi satu sujud lagi, semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Cuma ini sujud ini masuk dalam solat Bapak Ibu, disebutlah dengan istilah sujud sahwi. Ya, sahwi itu artinya lupa. Hukumnya sunnah. Tapi walaupun hukumnya sunnah, fala yakun wajiban illa fi halatin wahidah, maka bisa wajib dalam hal satu keadaan. Bagi siapa? Sujudul ma'mumi limutaba'ati imamih. Sujudnya makmum untuk mengikut imamnya, hukumnya wajib. Sujud sahwi sunnah. Tapi kalau imam sujud sahwi, makmum tak mau ikut, batal solat makmumnya. Nah, itu kaidahnya Pak. Bagi makmum wajib mengikuti imam walaupun sujud sahwi itu sunnah. Kadang-kadang sunnahnya kata makmum nih Pak. Ya, sunnahnya udahlah lantas sajalah, imam tu yang apa? Yang ragu, imam tu yang dan lain sebagainya. Nah, itu kita wajib sebagai makmum mengikuti imam yang sujud sahwi. Di mana tempatnya? Ba'da tasahhudil akhir wa qabla salam. Habis tasahud akhir sebelum salam. Kecuali dia baru ingat setelah salam. Cuma ada syaratnya Bapak Ibu. Baru ingat dia Bapak Ibu, ya, setelah salam. Maka dia tetap sunnah apabila dia lupa. Ya, lupa dia baraknya tadi Pak. Atau dia alla yutawil fasl baina salam, tidak lama jaraknya antara salam yang tadi ya dengan dia mau sujud sahwi, itu tidak lama jaraknya. Jangan sempat kita. Yang ketiga, ya, dia tidak berpaling dari kiblat. Ini Bapak Ibu.
ya tidak berpaling dari kiblat. Ya, habis salam kita Pak, habis salam ya, baru ingat. Itu tetap kalau ingat segera cepat sujud sahwi lagi. Apakah salam lagi? Ya salam lagi. Ibaratnya sujud 2 kali, salam lagi. Salam assalamualaikum. Salam pertama, assalamualaikum. Nah ini diantaranya yang disebut. Apakah Nabi pernah sujud sahwi? 5 kali Nabi pernah sujud sahwi, Bapak Ibu. Dalam hadis yang sahih ada sahih Al-Bukhari 5 kali. Marratan sakta fi adadin rakaat. Nabi pernah saja dan Nabi li sahwi 5 marrat. Nabi itu pernah sujud sahwi 5 keadaan. Tapi Nabi wa hikmatu sahwi fi hadhil marrat li ajli tasri'. Tapi Nabi kenapa lupa begini? Untuk syariat. Bukan karena Nabi pelupa. Untuk li tasri', untuk bagaimana menciptakan syariat. Beginilah modelnya syariat. Ya, andai kata kalian lupa. Kapan Nabi sujud sahwi? 5 kali keadaan pernah Nabi sujud sahwi. Pertama, Nabi pernah ketika itu ragu-ragu fi adadir rakaat, pada jumlah rakaat Nabi sujud sahwi. Yang kedua, marratan qama min raka'ataini bila tasahudin. Nabi pernah salat ya 2 rakaat ya, ketika bangkit dari 2 rakaat tanpa tasahud awal. Bapak Ibu, Nabi pernah begitu Pak. Ya hadisnya sahih Al-Bukhari. Beratnya ini sholat zuhur Bapak Ibu. Tiba-tiba Nabi lupa tasahud awal. Sunnah sujud sahwi. Makanya kalau ada imam lupa dia tasahud awal, kalau dia sudah tegak berdiri, tidak sunnah lagi Bapak Ibu mengatakan subhanallah, memaksa dia untuk turun. Kalau imam itu sempat turun, batal sholatnya. Sama kalau imam sudah turun untuk apa? Andai kata imamnya biasa kunut, imam sudah menempelkan keningnya ke tempat sujud, nggak boleh lagi kita suruh dia subhanallah supaya naik ke atas. Kalau naik ke atas dia batal solatnya. Kalau imam ini sudah menempel keningnya ke tempat sujud. Jadi gimana kalau kami yang makmum, Bapak Ibu? Tiba-tiba makmum ini imam baru tasawuf awal, dia ndak bangkit. Allah, berdiri dia Pak. Tanya dulu, sengaja atau lupa? Bapak Ibu, sengaja atau lupa? Kalau dia lupa, ayyarji'a ilal aud, segera dia kembali ikut tasawuf awal dengan imam. Kalau makmum beda dengan imam. Tapi kalau dia sengaja, batalkah sholatnya? Tidak, cuma dia dikasih pilihan. Ibaratnya sengaja aja dia Pak, Allah Akbar. Sengaja aja dia tegak dia Pak. Tasawuf awalnya kata dia, sengaja dia Pak. Itu bisa dikasih apa pilihan dia. Pertama, kembali lagi ikut. Yang kedua, intizar imamih, tunggu imamnya. Ya, ketika tasawuf akhir tidak batal sholatnya. Nah, itu kalau makmum. Nah, ini Bapak Ibu yang mulak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi pernah sujud sahwi sallama min rakaatain. Nabi sholat zuhur ya sebagai mengatakan asar 2 rakaat salam Nabi Pak. Assalamu baru 2 rakaat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum. Ada sahabat Nabi heran. Ini biasanya Nabi musafir baru begini kosor. Kata sahabat ini, aku sirati sholah ya Rasulullah. Apakah sholat ini sudah dikosor? La, anasita ya Rasulullah. Kau lupa ya Rasul. Waktu Nabi tegak lagi Pak, tambah Allahu Akbar. Nah, dihitunglah Pak cakapnya nih Pak. Cakap kalimat ini dihitunglah antara cakap dialog antara sahabat Nabi ini dengan Rasulullah. 8 kalimat. 8 kalimat. Jadi kalau ada nanti 8 kalimat dia tidak lebih dari 8 kalimat antara cakap ini tuh masih bisa disambung 2 lagi. Tapi kalau sudah menyanyah kemana-mana Pak, sudah meliku-liku pembahasannya sampai politik, sampai antara Ganjar sampai kepada Anies, nah itu diulangi lagi dari awal. Bapak Ibu, ulangi lagi dari awal. Nah itu jadi ibaratnya Nabi langsung naik Allah Akbar. Pas sebelum salam Nabi sujud sahwi. Nah itu pernah ya Nabi SAW
wasallam. Yang keempat, wa marratan salama min salasi rakaatin. Nabi kadang-kala pernah salam dari 3 rakaat. Maksudnya ragu Nabi 4 atau 3, 4 atau 3. Nabi ambil 3 yang ringannya, yang paling simpelnya. Baru sebelum salam Nabi sujud sahwi. Nah, yang terakhir Nabi pernah sujud sahwi sakka fi rakaatin khamisah. Ragu Nabi kira-kira ini rakaat keempat atau kelima. Kelima atau keempat. Bapak Ibu, kelima atau maka Nabi sunnah sujud sahwi. Nah, jadi banyak yang memektorkan Bapak Ibu sujud sahwi ini. Termasuklah Bapak Ibu ya ketika kita lupa makan sedikit. Orang kan jarang tahu nih Pak. Makan sedikit di dalam sholat kalau dia lupa itu sunnah dia untuk sujud sahwi. Cuma sekarang Ustaz tolak ukur yang sedikit itu gimana Ustaz? Di bawah kepala ya semut merah. Jadi ukuran sikat itu Pak, sikit itu Bapak Ibu ibaratnya sebesar kepala semut merah. Di atas itu sudah masuk termasuk makan banyak dalam sholat. Itu juga sunnah untuk sujud sahwi. Kemudian apa lagi sebabnya? Meninggalkan tarku ba'di min ab'ad, meninggalkan sunnah ab'ad. Seperti apa? Tasahud awal, solawat dalam tasawuf awal, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Meninggalkan kunut, meninggalkan solawat sallallahu alaihi wasallam dalam kunut, ya, atau solawat alal ali atas keluarganya dalam tasawuf akhir. Ibaratnya tidak kita pakai wa ala alihi, Allahumma sholli ala alihi, tidak kita sampai sahabatnya, tidak bersolawat dengan sahabatnya, sunnah untuk sujud sahwi. Apalagi diantaranya memindahkan rukun qauli kepada tempatnya. Contoh Al-Fatihah kita baca pas ruku. Bapak Ibu, Fatihah itu tempatnya pas kita berdiri kita pindahkan yang bersifat namanya rukun qauli. Tapi kalau niat sama takbiratul ihram tidak bisa dipindahkan ke tempat yang lain, batal. Nah, ini Bapak Ibu ya, nggak bisa dia kalau nih niat dengan takbiratul ihram. Nah, ini memang dia agak berpikir kita Bapak Ibu ya, ini dan lain sebagainya. Ini diantaranya secara singkat kita bahas daripada yang menyebabkan kita untuk sujud ya, sujud sahwi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di sini dalam sujud sahwi ini ya, dalam sujud sahwi ini kalaulah memang Bapak Ibu kita sudah yakin kita ini 4 rakaat, yakin betul pas ini sudah 4 rakaat makmumnya, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba imam ini menambah dia Pak ya, tiba-tiba imam ini menambah, maka saat itu kita adalah dianjurkan 2 keadaan saja. Pertama mufaraqah, yang kedua menunggu imam kita dalam keadaan tasahud akhir. Kalaulah imam itu sebenarnya kita tengok dia perlakukan sesuatu sebab yang mensunnahkan dia sujud sahwi, lalu dia tidak sujud sahwi, bolehkah imam sujud sahwi? Makmum sujud sahwi? Ibaratnya ada imam Bapak kan sunnah sujud sahwi Pak, tapi ada imam dari perbuatan dia meninggalkan sesuatu menyebabkan dia sebenarnya sunnah sujud sahwi, tapi imam itu tak sujud sahwi. Bolehkah makmum sujud sahwi? Boleh, tapi setelah imam salam. Bapak Ibu boleh, ibaratnya imamnya biasanya kunut, tinggal kunut, tapi nggak sujud sahwi dia Pak. Bapak Ibu ya, nah itu boleh kita sujud sahwi imam makmum itu boleh, cuma setelah salam imamnya. Sahkah solat imam itu? Ya sah Pak, karena sujud sahwi sunnah. Nah, ini kalau keadaannya ya apa tuh? Yang tadi itu yang katakan tuh imam sujud sahwi kita nggak mau. Nah itu yang menyebabkan kita batal. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun agak rumit-rumit dia dicerna, dipikirkan, mudah-mudahan pahamlah sedikit banyaknya ada yang kita ingat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.